Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ningtyas Nazar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep Sustainability Reporting dan Integrated Reporting untuk mata kuliah pelaporan akuntansi keuangan pertemuan 18. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas 3 agenda. Yang pertama mengenai evolusi pelaporan perusahaan, kemudian integrated reporting, teori dan aplikasi, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Evolusi pelaporan perusahaan. Pelaporan perusahaan sendiri, sebagaimana setelah kita banyak mengetahui bahwa terdiri dari 5 pada awalnya, yaitu ada laporan posisi keuangan yang general ya, ada laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan lainnya. Tetapi sebenarnya evolusi perkembangan pelaporan keuangan sendiri itu seperti apa? Nah, kita mulai dari pertama sekali dimulai dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini biasanya berisi mengenai angka-angka yang terkait dengan di dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian ekuitas yang tadi, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan lainnya. Kemudian berkembang menjadi manajemen reporting. Manajemen reporting itu pada awalnya, manajemen reporting pada awalnya muncul adalah akibat ketidakpuasan dari para investor, di mana pada laporan keuangan itu hanya berisi data laporan keuangan, tetapi tidak diketahui tindak lanjut atau perbuatan atau aktivitas tindakan yang akan dilakukan oleh manajemen itu sendiri. Contoh misalnya, apakah perusahaan akan melakukan diversifikasi usaha, apakah perusahaan itu akan melakukan katakanlah akuisisi, investasi dan lainnya, itu tidak ada di dalam laporan keuangan, sehingga berkembanglah yang disebut dengan manajemen reporting, yaitu laporan keuangan ditambahkan dengan aktivitas kegiatan manajemen. Setelah itu masuk ke dalam tahap green reporting. Semakin lama perusahaan itu tumbuh, perusahaan mulai menyadari bahwa sebenarnya yang mereka inginkan itu bukan hanya laba yang besar, tetapi berumur lebih panjang. Kenapa? Karena semakin lama usia perusahaan itu akan dapat mengenerate income atau mengenerate laba itu lebih banyak, sehingga mereka ingin menciptakan bagaimana perusahaan ini bisa sampai informasinya mengenai apakah perusahaan ini bisa hidup lama atau tidak, sehingga dibuatlah green reporting yang berkaitan dengan akuntansi pelaporan hijau, di mana di sana mulai dibahas mengenai dampak-dampak atau isu-isu lingkungan. Di Indonesia mungkin kita sering dengar yang disebut dengan proper. Selanjutnya ada masuk mengenai sustainability reporting. Nah, sustainability reporting sebenarnya adalah perkembangan dari green reporting tadi, karena ternyata bukan hanya ditinjau dari aspek limbah saja, tetapi juga bisa dilihat dari aspek-aspek yang lain, apakah dari masyarakatnya, apakah dari katakanlah konsep-konsep lingkungannya, ataukah dari medianya sekarang yang sudah boleh banyak berubah, sehingga berkembanglah sustainability. Tetapi setelah dilakukan dirasakan juga tidak cukup, sehingga ini perlu disebut dengan integrated, di mana di dalam satu laporan itu berisi seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik dari aspek keuangan maupun dari aspek non keuangan. Nah, pertama adalah mengapa integrated reporting itu bisa muncul. Yang pertama, financial reporting memiliki kelemahan mendasar dan menyesatkan para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan lainnya, sehingga seperti tadi, financial reporting itu hanya menjelaskan item-item posisi dan kinerja keuangan serta indikator keuangan, sedangkan informasi lain mendasar, informasi keuangan, sosial, lingkungan, tata kelola, risiko prospek dan keberlanjutan itu tidak diterangkan di dalam laporan keuangan. Kemudian juga manajemen reporting, meski menyajikan informasi keuangan dan informasi lain terkait pengelolaan perusahaan, namun tidak menyajikan bagaimana komitmen
kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang menjadi dasar pilar bisnis, sehingga memiliki implikasi negatif. Yang pertama adalah kepedulian perusahaan pada isu-isu sosial dan lingkungan itu rendah. Kemudian meningkatkan eskalasi krisis sosial dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan risiko sustainabilitas bisnis. Yang keempat, merugikan kepentingan stakeholders. Yang ketiga, green reporting. Selain menyajikan laporan keuangan, juga menitikberatkan pada pelaporan CSR atau CSR reporting, atau juga environmental reporting. Green accounting dikembangkan dalam upaya menghasilkan green reporting. Keterbatasannya adalah pelaporan keuangan dan pelaporan CSR maupun lingkungan kebanyakan dinyatakan dalam bentuk pelaporan terpisah, sehingga membingungkan pemakai. Kemudian kurang adanya integrasi antara pelaporan keuangan dengan pelaporan CSR atau lingkungan serta pengelolaan perusahaan. Dalam artian lebih banyak dinyatakan dalam laporan tahunan atau annual report. Nah, dari data ini kita lihat tren dari pelaporan CSR itu sangat meningkat dari tahun 1992 sampai dengan 2010, sehingga prospek untuk investor melihat dari laporan selain laporan keuangan itu ternyata cukup tinggi dengan melihat dari laporan hijau tadi. Selanjutnya, sustainability reporting yang digagas oleh Global Reporting Initiative tahun 1999 menyajikan pelaporan informasi sosial, lingkungan, dan keuangan secara terpadu dalam satu paket pelaporan korporasi. Nah, tetapi ada beberapa kritik juga terhadap sustainability reporting. Yang pertama, tidak menyajikan informasi tentang strategi, tata kelola, dan remunerasi, kinerja, dan prospek suatu organisasi yang dapat menimbulkan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, akibatnya adalah informasi dalam sustainability reporting itu tidak utuh dan tidak lengkap untuk pertimbangan para pengambilan keputusan, yaitu stakeholder. Nah, ini adalah salah satu konsep GRI. Nah, sekarang GRI itu sudah berkembang sampai GRI 4. Dari konsep yang awal 3, GRI itu adalah melihat dari aspek lingkungannya, environmental, ada aspek sosialnya juga, dan aspek ekonomi. Environmental mungkin kita bisa lihat di sini ada dari segi biodiversity manajemennya, emission to air. Jadi banyak aspek yang sebenarnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi, tapi tidak ada dalam laporan keuangan. Dan ini ada di dalam GRI tadi. Dari ekonomi juga ada risk manajemennya, dari sosial itu ada masalah karyawannya, kemudian sponsorshipnya, social community. Jadi banyak aspek yang lebih akan dimunculkan dalam pelaporan keuangannya menggunakan konsep GRI. Pada pelaporan informasi sosial, lingkungan, dan keuangan, serta tata kelola korporasi yang menjadi pilar dasar bisnis. Pengembangan model sustainability didasarkan pada teori triple bottom line of business atau triple P dari Joel Elkington tahun 1997. Di mana di sana dijelaskan bahwa apabila suatu korporasi ingin tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, maka korporasi itu harus peduli dan bertanggung jawab terhadap alam semesta atau planet, kemudian masyarakatnya, people, dan pertumbuhan keuntungan bisnis itu sendiri atau profit. Nah, di sini kita bisa lihat piramida mengenai triple bottom line. Yang pertama ada yang paling bawah itu ada planet, jadi bagaimana perusahaan itu dapat mengakomodir kebutuhan dari planet itu sendiri, kemudian people, dan terakhir adalah profit. Jadi ketika perusahaan itu akan berkontribusi banyak terhadap planet, berarti dia sudah melakukan konsep pelaporan menggunakan sustainability reporting. Dan profit people planet ini juga merupakan bagian dari corporate governance yang dirancang untuk mengolah triple P secara terintegrasi demi sustainability of business and profit. Triple bottom line sendiri juga dirancang untuk mendukung visi misi dari corporate governance. Isu-isu penting mengenai sustainability reporting. Yang ketiga adalah bertujuan untuk memberikan informasi yang utuh dan terintegrasi kepada stakeholder dengan tujuan utamanya adalah untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jadi tadi perusahaan sekarang sudah mulai bergeser dari hanya mendapatkan laba sebanyak-banyaknya menjadi bagaimana hidup lebih panjang.
Ketika lebih panjang, logikanya akan lebih banyak income yang bisa di-generate. Kemudian sustainability reporting yang dikembangkan oleh GRI sejak tahun 1999 hingga saat ini mendapat respon yang luar biasa dari korporasi dan sudah ditetapkan sekitar 10 ribuan perusahaan global yang sudah menggunakan konsep ini. Kemudian banyak korporasi Indonesia juga yang sudah mengaplikasikan konsep SR dalam peraparan informasinya kepada stakeholders. Ada industri perbankan, ada industri pertambangan biasanya. Nah, ini trennya untuk sustainability reporting itu semakin lama semakin meningkat. Ada dari global 250, kemudian ada UK, ada Jepang, ada Afrika Selatan, dan mungkin yang saat ini konsisten untuk menggunakannya adalah Afrika Selatan, kemudian Prancis, Denmark, Brazil, Netherlands, Rusia, Korea Utara, Singapura, Taiwan, dan India. Nah, Indonesia di mana? Indonesia belum masuk dalam data ini. Tapi Indonesia pada saat ini sudah banyak perusahaan yang secara voluntary melaporkan laporan keuangannya menggunakan konsep sustainability reporting. Kemudian ini juga pertumbuhannya sudah hampir 90% pada perusahaan G250 itu sudah menggunakan konsep sustainability reporting. Nah, ini keuntungan menggunakan sustainability reporting. Tadi ada impact secara sosial, ekonomi, dan environmental. Dari impact secara sosial kita bisa ambil dari yang pertama adalah increase stakeholder collaboration, di mana di sini bahwa ternyata SR itu bisa meningkatkan kolaborasi daripada stakeholder. Stakeholder itu dapat bekerja sama untuk meningkatkan value dari perusahaan itu sendiri. Kemudian dari segi ekonomi itu malah akan mengurangi risiko bisnis, di mana risiko-risiko ini sudah dapat teridentifikasi sebelum terjadi pada saat melaksanakan bisnisnya. Dari segi lingkungan itu akan menurunkan risiko lingkungan yang pertama, yang kemudian adalah meningkatkan penggunaan sumber-sumber energi yang berkelanjutan. Nah, ini mungkin penggunaan sumber energi baru. Kemudian tadi mengurangi energi, penggunaan air, dan emisi gas karbon. Ini juga salah satu manfaat yang bisa diperoleh ketika perusahaan itu beralih menggunakan sustainability reporting. Implikasi sustainability reporting terhadap pelaporan akuntansi yang pertama adalah memunculkan gerakan para akuntan untuk mereformasi akuntansi konvensional yang lebih memfokuskan pada proses akuntansi, yaitu mencatat transaksi, peristiwa keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan mengembangkan konsep akuntansi berkelanjutan. Kemudian juga sustainability accounting menekankan pada proses akuntansi pada saat pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi. Jadi pengungkapan informasinya lebih banyak dan lebih dalam, yaitu pada transaksi-transaksi atau peristiwa sosial, lingkungan, dan finansial untuk menghasilkan sustainability report atau laporan berkelanjutan. Nah, isu-isu penting dalam SR 2011 2011 International Integrated Reporting Committee yang didukung oleh GRI mengembangkan model pelaporan korporasi yang baru yang disebut dengan integrated reporting. Jadi setelah sustainability reporting, menurut International Integrated Reporting Committee harus ada yang diperbaharui sehingga mereka membuat yang baru yang disebut dengan integrated reporting. Integrated reporting ini mendemonstrasikan mengenai hubungan antara strategi organisasi, pemerintah, dan kinerja perusahaan serta sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam konteks dalam satu operasi. Nah, kemudian integrated reporting dapat membantu bisnis untuk bertahan lebih lama dalam pengambilan keputusan dan investor, serta juga membantu stakeholder untuk mengerti bagaimana perusahaan ini sebenarnya berjalan dengan keadaan yang sebenar-benarnya atau berperform dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian mengapa model integrated reporting dikembangkan? Yang pertama adalah menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan bisnis kepada para stakeholder. Yang kedua adalah
membantu mengintegrasikan sustainabilitas bisnis ke dalam strategi dan operasi. Yang ketiga, meningkatkan relasi dengan para stakeholder utama. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha. Kemudian menyederhanakan pelaporan eksternal, laporan keuangan, laporan manajemen, dan sustainability reporting. Jadi di-combine menjadi satu. Selanjutnya, menunjukkan posisi perusahaan sebagai leader dan inovator. Meningkatkan relasi dengan komunitas investor, kreditor, dan mitra usaha. Meningkatkan akses modal atau pendanaan, meningkatkan reputasi dan memperkuat brand perusahaan, patuh terhadap regulasi, dan patuh terhadap regulasi. Ini adalah salah syarat-syarat mengapa model integrated reporting itu dikembangkan. Integrated reporting, teori dan aplikasi. Teorinya sendiri adalah esensinya menurut IIRC, suatu proses komunikasi informasi suatu organisasi terutama tercermin dalam integrated report kepada para stakeholder tentang penciptaan nilai dari waktu ke waktu. Integrated report, suatu komunikasi yang ringkas dan terintegrasi bagaimana strategi, tata kelola, dan remunerasi kinerja dan prospek suatu organisasi menghasilkan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga semua informasi yang ada di dalam perusahaan itu akan dikomunikasikan dalam bentuk satu laporan yang ringkas dan terintegrasi kepada semua aspek di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah integrated reporting, itu menghubungkan semua laporan, baik laporan keuangan, catatan manajemen, tata kelola, dan remunerasi, dan pelaporan berkelanjutan dalam satu paket pelaporan untuk menjelaskan kemampuan suatu organisasi dalam penciptaan nilai dan mempertahankan nilai dalam jangka panjang. Kemudian juga IR menyajikan secara bersama informasi material tentang strategi, tata kelola, dan remunerasi kinerja risiko dan prospek suatu organisasi yang mencerminkan konteks komersil, sosial, dan lingkungan di mana organisasi itu beroperasi. Dan output dari IR adalah integrated report yang menjadi laporan utama dari suatu organisasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi tren pelaporan korporasi di masa datang adalah beralih dari pelaporan terpisah menuju pelaporan terpadu atau integrated reporting. Nah, kita bisa lihat di tahun 2000-an laporan keuangan itu terpisah, kemudian penambah dari manajemennya, sustainability reporting, dan governance and remuneration itu terpisah sifatnya. Nah, sekarang ketika sudah ada mengenai integrated reporting, semuanya akan bersatu padu untuk menginformasikan kepada para investor sebenarnya apa yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi integrated reporting itu akan sangat terkoneksi dengan sustainability reporting, financial statement, government and remuneration, serta manajemen komentar. Jadi pendukung dari konsep manajemennya. Nah, integrated reporting juga menyajikan informasi yang komprehensif dan terpadu dari semua aspek dan dimensi organisasi kepada stakeholders dengan tujuan tadi menciptakan nilai bisnis dan mempertahankan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ada perbedaan signifikan fokus dan kandungan informasi dalam sustainability dan integrated reporting. Yang pertama adalah kedepannya Tridharma jurusan dalam program studi itu perlu memberikan perhatian serius pada isu mengenai sustainability accounting dan integrated accounting, sehingga kita akan menyiapkan kompetensi dan lulusan yang bisa menyusun sustainability reporting atau integrated reporting. Pada saat ini sudah banyak ya penelitian-penelitian atau modul-modul yang sudah dipersiapkan untuk konsep sustainability reporting atau integrated reporting. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah perbuatan dan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.